Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Mahmud akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian expense. Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut IAI 1994 mendefinisikan biaya sebagai berikut. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyangkut penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Materi yang kedua yaitu karakteristik biaya. Yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset. Pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai biaya kalau produk tersebut belum terjual. Karena kalau produk belum terjual sebenarnya belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa. Yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar terjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Perusahaan dianggap ingin mendapatkan dan mengukur laba dengan tepat. Harus ada kaitan yang logis antara biaya dan pendapatan. Sekian materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunyas Gari dari kelas C akan melanjutkan materi mengenai pengukuran dan pengakuan biaya, di mana pengukuran dan pengakuan biaya ini memainkan peranan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kecermatan mengukur besarnya biaya mempengaruhi keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Ketepatan saat mengakui biaya juga berpengaruh dalam penentuan besarnya laba atau rugi dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman secara konseptual tentang pengukuran dan pengakuan pendapatan tidak dapat diabaikan. Bagian pertama mengenai pengukuran biaya. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama yaitu cost historis, di mana cost historis ini merupakan jumlah rupiah kas atau setara yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk sejenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu cost pengganti atau cost masukan terkini atau current input cost. Cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Dan yang terakhir yaitu setara cost atau cash equivalent. Setara cost adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azur dari kelompok 7 akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang saya akan lanjutkan yaitu pengakuan biaya. Pada dasarnya cost memiliki dua kedudukan penting, yaitu satu sebagai aktiva atau potensi jasa, dan atas dasar konsep kontinuitas usaha, cost mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemuaian baru. 2. Sebagai beban pendapatan atau biaya. Sebagai beban pendapatan biaya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan biaya. Misalnya, cost persediaan ada awalnya dicatat atau diakui sebagai aktiva.
Apabila kos tersebut telah dinyatakan keluar atau dijual untuk menghasilkan pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama cost barang terjual atau cost of goods sold. Proses pembebanan cost pada dasarnya merupakan proses pemisahan cost. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian cost yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian cost yang akan dilaporkan sebagai aktiva atau diakui sebagai biaya periode mendatang harus dapat ditentukan dengan jelas. Semua cost dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila cost tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu 1. Memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan dan berasal dari transaksi masa lalu. 2. Ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Dan ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Yaitu saja materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan materi saya. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu tentang konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksud untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Ada beberapa masalah yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produksi digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Masalah tersebut adalah identifikasi cost produk. Biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam cost produksi. Yang ketiga, biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam cost produksi. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau periodic matching atau penandingan tidak langsung atau indirect matching. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk, unit fisik, tetapi periodik. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Yang pertama, banyak cost yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan antara cost tertentu dan pendapatan. Yang ketiga, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau biaya yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan cost sebagai biaya pada periode terjadinya. Yang keempat, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih, meskipun yang tepat tidak dapat dicapai. Yang kelima, apabila cost tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbiter harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Yang ketiga, pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan biaya atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka biaya langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Misalnya, pencatatan terhadap biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan pengiklanan sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Di samping itu, biaya tersebut kemungkinan memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sekianlah presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang expense and matching. Selanjutnya, kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya
dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Ada beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bukti objektif. Yang kedua, evaluasi terhadap konsep matching. Cost akan dibebankan sebagai biaya bila cost tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat diterapkan, maka kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode-periode secara sistematis. Selanjutnya, evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan dalam praktik. Alasan utama terletak pada konsep cost attach, yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cost attach tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat dalam situasi tertentu. Konsep cost attach tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas dasar interval waktu. Selanjutnya, menurut Thomas, kebanyakan laporan yang dihasilkan akuntan hanya omong kosong, belaka, dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritisakan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah additivity. Alokasi harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua, unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas, dan cara alokasinya juga harus jelas. Yang ketiga, defensibility. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.